siapkah saya untuk dipanggil ke Bareskrim? Saya menyatakan alhamdulillah ya, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka sebenarnya ini adalah pintu yang sangat bagus sekali bagi Polri yang memiliki alat yang sebenarnya alat itu dibiayai oleh rakyat untuk mengetahui identitas siapa sebenarnya Fufu Fafa. Sebenarnya meskipun kita tahu, ya saya sudah tahu 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah salah satu media bocor halus sudah menyampaikannya kemarin bahwa sebenarnya BSSN pun ya Badan Cyber dan Sandi Negara sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Fufu Fafa adalah orang yang selama ini kita sebut 99,9% adalah wakil presiden terpilih. Tapi tidak apa-apa, ya saya tunggu laporan atau kata tidak lanjut dari pasukan bau tanah, ya saya menyebutnya pasukan bau tanah, ya gitu, bukan bawah tanah. Kalau bawah tanah kan di atas tanah. Ini udah bau tanah, ya kayak yang mau dipendem jeru tadi, ya gitu. Jadi bau tanah, karena idealnya dialah yang harus menyampaikan dulu bahwa karena melaporkan saya dan saya katanya dilaporkan menghina lambang negara. Ya, sekali lagi saya katakan, baca lagi, sekolah lagi ya, jangan seperti Fufu Fafa ya. Fufu Fafa kan nggak pernah baca, bacanya cuman komik ya, itu karena lambang negara itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah di pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila. Jadi sekali lagi kita tunggu dan semoga justru dengan pemeriksaan dari Bareskrim ya, Bareskrim nanti harus meneliti akun itu dan kemudian diungkap sesuai dengan temuan BSSN. Dan satu lagi, kalau alhamdulillah nanti insya Allah kalau temuan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Hamdinu itu akan keluar, maka itu akan jelas siapa sebenarnya Fufu Fafa, dan itu adalah membantu kita untuk menegaskan bahwa kita tidak ingin dipimpin oleh salah satu pimpinan yang cacat moral, cacat etika, dan terjebak dalam segala hal yang sangat tidak bagus bagi Indonesia. Ya kita dukung presiden terpilih, tetapi kita tidak sama sekali tidak menerima kalau wakilnya adalah seperti itu. Itu aja ya. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Yakinkah kalau Fufu Fafa bukan akun Gibran? Ini Wahuda tanya saya ya, tak jawab ya. 100% saya yakin itu bukan Gibran. Ya, meskipun si Roy Suryo ahli telematika bilang 99,9% itu Gibran ya, saya bilang 100% bukan Gibran. Kenapa saya bilang begitu? Ya, jadi begini, sebelum si Fufu Fafa ini menghapus semua postingannya ya, mungkin karena untuk juga menghilangkan jejak ya, ada salah satu postingan dia yang sempat di screenshot oleh akun yang namanya DJ Anak Jenderal, dan itu sempat dibikinkan VT juga kayaknya sama Mbak DJ ya. Itu ada kalimat yang ditulis oleh si Fufu Fafa ini begini, Khalil Gibrannya keren kan. Khalil itu dari bahasa Arab artinya teman. Berarti kalau Khalil Gibrannya itu berarti temannya Gibran. Ya, bukan Gibran, temannya Gibran. Dan kata berikutnya itu dilanjutkan dengan kalimat begini, ini bisa menjadi inspirasi aneh. Ya, kata aneh, ini aneh ya. Kalau saya ini ya, seperti saya orang Solo, saya nggak akan terbiasa untuk menulis kata aneh, ente, fulus. Saya tulis apa yang menjadi kebiasaan saya bicara saja ya. Kalau saya nggak bisa bicara kasar, saya juga nggak akan bisa, nggak tega untuk nulis kasar ya. Biasanya bahasa lisan itu kalau dituangkan dalam bahasa tulisan nggak akan jauh beda ya. Sekarang ini saya tanya, kalau kalian ini meyakini bahwasanya si Fufu Fafa ini Gibran ya, ini kan sebetulnya keuntungan buat kamu untuk menjatuhkan supaya Gibran nggak jadi dilantik. Nah pertanyaannya, kenapa kalian hanya berhenti sampai digembar-gemborkan di sosial media? Kenapa kalian tidak bikin laporan? Hah? Ayo, kenapa nggak kalian laporkan? Kan bisa nanti Gibran siapa tahu bisa nggak jadi dilantik. Kenapa hanya digembar-gemborkan di sosial media? Saya tahu tujuan kalian menyebarkan isu ini. Kalian ingin memantik emosi, memantik amarah
masyarakat, sehingga kalian dengan demikian bisa menggerakkan people power untuk apa, membatalkan pelantikan itu. Sudah ketahuan kan belangmu? Itu ya jawaban saya, Wahuda. Kalau Mas Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% pemilik akun Pupu Papa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri, kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka saya harus mengatakan dan menambahkan 100% bahwa Pupu Papa itu adalah milik Mas Roy Suryo. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik. Bukan sekolahnya partai, tempat untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Nah teman-teman, kita mau ingatkan kembali, ini kesempatan yang baik buat teman-teman untuk bisa memiliki satu aset keplingan berupa tanah 10x20 di sekitar ibu kota negara, dan tentu dengan 1 juta rupiah teman-teman sudah mulai melakukan perjalanan merajut impian untuk memiliki rumah masa depan atau aset yang teman-teman idam-idamkan. Silakan cek advertisingnya atau iklannya di website kami bukanpartaipolitik.com. Teman-teman akan dibantu dan akan berkomunikasi dengan tim yang kami sediakan. Baik teman-teman, kita kembali kepada apa yang dikatakan tentang siapa sebenarnya pemilik ya Pupu Papa ya. Kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Pupu Papa adalah milik Roy Suryo ya, asli, tidak hoax dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial memang sudah ada yang mencoba untuk melakukan kajian atau analisis untuk menegaskan bahwa pemilik akun Pupu Papa itu adalah Roy Suryo dan bukan Gibran. Dan tentu ada respon balik dari Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya dengan tertawa saja ya, bahkan ada yang mendorong untuk memberikan semacam apa ya, pelaporan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya saya kira ini agak mengherankan bahwa ketika Mas Roy Suryo itu menyerang begitu hebat Mas Gibran, tidak ada yang melapor. Ini baru 1-2 netizen yang mencoba untuk mengganggu ya psikisnya Mas Roy Suryo. Kemudian ada banyak reaksi-reaksi yang seperti tidak terima dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk menerima serangan-serangan yang sedemikian. Tetapi saya ingin membahas dari satu perspektif yang mungkin saya harus membawa teman-teman atau kita semua pada satu cara pandang atau perspektif yang lain, disebut dengan coin bite ya, coined by ya. Coined by itu artinya diciptakan oleh. Nah, kalau teman-teman dengar apa yang kita sebut satu istilah asam sulfat atau samsul, teman-teman pasti tahu pemilik asam sulfat itu adalah Marsington Pasaribu. Jadi kalau kita dengar samsul ya, belimbing sayur dan asam sulfat dan sebagainya, maka tentu kita tahu bahwa istilah ini coined by ya, diciptakan oleh Marsington Pasaribu, salah satu elit PDIP dan seterusnya. Begitu juga ketika kita menyebut nama misalkan Rocky Gerung, maka kita juga akan mendengar satu istilah yang diciptakan yaitu dungu ya. Nah ini jadi dungu ini adalah milik Roy Suryo, Rocky Gerung ya. Jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung, maka Anda akan diingatkan dengan apa yang disebut dengan kedunguan ya, kedunguan. Kemudian kita bisa bergeser juga dengan mengingat apa yang disebut dengan bebek lumpuh. Nah, kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka ini bisa diasosiasikan dengan apa yang disebut Pak Amin ya, Profesor Amin Rais ya. Kalau kita bicara tentang sebutan bebek lumpuh yang ditujukan kepada Pak Jokowi, maka
sekali lagi kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka itu semua berkaitan dengan Pak Prof. Amin Rais. Mungkin teman-teman pernah ingat ya, salah satu pendiri yang paling terkenal dengan Microsoft yang sepengetahuan umum bahwa Microsoft itu diciptakan oleh Bill Gates. Tetapi sebenarnya ada klaim yang mengatakan bahwa Microsoft itu tidak diciptakan oleh Bill Gates, tetapi ada seorang yang menciptakan. Hanya saja kemudian katakanlah hak trademarknya atau made in-nya itu kemudian dibeli hak patennya oleh Bill Gates dan dikembangkan oleh Bill Gates ya. Saya tidak tahu konfirmasi tentang hal itu, tetapi saya pernah membaca tentang hal tersebut. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini adalah Fufu Fafa itu ya milik ya, coined by Roy Suryo, artinya diciptakan oleh Roy Suryo 100%. Karena bagaimanapun ketika Anda mendengar Fufu Fafa, maka sebenarnya itu tidak terhubung pada Gibran ya, tetapi terhubung pada, melekat pada, embedded pada Roy Suryo. Karena sekali lagi kata Fufu Fafa itu dipopulerkan, diciptakan oleh Mas Roy Suryo untuk ya menggambarkan satu situasi dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini terlepas dari persoalan akun, pemilik akun. Saya sedang berbicara pada level penciptaan frase, penciptaan kata, istilah, terminologi yang disebut dengan Fufu Fafa. Ya, jadi Fufu Fafa itu coined by Roy Suryo 100%. Ya, jadi tidak lagi 99,9%. Boleh dikatakan bahwa Fufu Fafa itu inherent, melekat pada diri Mas Roy Suryo. Jadi dia tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita bicara tentang dua pohon yang berbeda, yang satu saling bercross begitu, dan kemudian dari tahun ke tahun, nama kemudian dia bisa menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita ingat Samsul, kita ingat Marsinto Pasaribu. Kalau kita ingat Kedunguan, kita ingat Rocky Gerung. Kalau kita ingat Bebek Lumpuh, kita ingat Profesor Amin Rais. Kalau kita ingat Fufu Fafa, maka pastilah kita akan mengingat sosok Roy Suryo. Nah, disinilah sebenarnya yang paling menarik di situ, bahwa seringkali kita bisa mempopulerkan satu istilah-istilah atau frase-frase atau kata-kata yang ingin kita katakanlah konsepkan. Artinya kita maknai kata itu dan kemudian kita mempopulerkan, mengulang. Karena ada ungkapan yang mengatakan apa yang sering Anda katakan sebenarnya akan menunjukkan tentang jati diri kita ya. You are what you say. You are what you said. Jadi Anda adalah apa yang Anda katakan. Anda adalah apa yang Anda sampaikan. Jadi ini mau mengatakan ketika Roy Suryo terbiasa dengan persoalan Fufu Fafa, bersemangat dengan Fufu Fafa. Fufu Fafa adalah Roy Suryo, Roy Suryo adalah Fufu Fafa, Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Di mana ada Roy Suryo, di situ ada Fufu Fafa. Di mana Fufu Fafa, di situ ada Roy Suryo. Pada akhirnya kita harus merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik dari Roy Suryo, bukan milik siapa-siapa. Secara terminologi, secara coined by, diciptakan oleh Roy Suryo ya, dan inilah yang menjadi sebuah saya kira boleh dikatakan teman-teman mesti merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo. Berikanlah ya kepada Roy Suryo istilah itu, karena saya sangat yakin bahwa tanpa Fufu Fafa, Roy Suryo kehilangan gaya, kehilangan stylenya, bukan partai politik. Hai, assalamualaikum ya. Di sini Bunda akan bacakan komenan dari Risma tentang Fufu Fafa yang sekarang memang masih menjadi polemik ya. Ada yang percaya bahwasannya itu Gibran, tapi banyak juga yang tidak percaya bahwa itu Gibran ya. Karena apa? Adanya temuan-temuan yang kita dapati sebelum si Fufu Fafa itu menghapus semua postingan-postingannya. Ya, seperti Mbak DJ anak jenderal itu sampai sempat screenshot postingan si Fufu Fafa sebelum dihapus ya. Itu ada kalimat-kalimat yang itu bukan menjadi kebiasaan Mas Gibran ya. Dan ini satu lagi, si Risma menyampaikan ada postingannya si Fufu Fafa ini yang menunjukkan suatu hal yang aneh. Nih komenannya ya. Di antara yang dihapus itu ada juga nyerang Jokowi di 2019. Ada kalimat, "Bapak gue nyesel pilih Jokowi." Logika kita, si Fufu Fafa itu Gibran kah?
Karena ini ada kalimat bapak gue nyesel pilih Jokowi. Sama seperti yang sempat di screenshot oleh Mbak DJ Anak Jenderal. Ada kalimat, ini menjadi inspirasi aneh. Aneh gue itu bukan hal yang biasa diucapkan oleh Mas Gibran. Ya. Nih, kalau saya secara pribadi saya meyakini ya bahwa apapun yang diupayakan manusia, kalau itu tujuannya tidak benar, tujuannya untuk sesuatu yang jahat, ya mudah dipatahkan oleh Allah. Ternyata si Fufu Wafa ini ceroboh, ya. Rencana yang sudah didesain sedemikian rupa, yang dikira akan bisa mampu menggagalkan Gibran untuk tidak jadi dilantik, ternyata banyak terjadi kecerobohan yang dia lakukan. Dia lupa, ya. Nih ya, ini saya ingatkan para pembenci Bapak Jokowi, stop. Kalian mau cari apa sih? Ya, kamu nggak pengen toh Indonesia ini damai. Kamu nggak ingin lihat masyarakat ini tentram. Apa yang kamu kejar di dunia ini? Stop. Apalagi kalau sampai kemarin itu ya saya melihat itu ada sebuah VT yang lewat, itu ada peramal namanya Hargume yang bilang bahwasannya nanti akan ada upaya kudeta, ya, mengkudeta Bapak Prabowo, ya, dari sekelompok orang, ya, yang mana kemarin tuh dikasih apa cluenya itu, salah satunya itu ada yang memang dia pernah menjabat dan dia pernah ada di circle-nya Pak Prabowo juga. Ini yang saat ini dia baru berusaha merongrong, ya, berusaha ibarat kata membranding seseorang supaya orang itu nanti apa menjadi benci dengan Bapak Presiden dan juga Gibran. Jadi kita sebagai masyarakat harus hati-hati, mau percaya nggak percaya peramal, tapi kita harus tetap waspada dan hati-hati, apalagi dengan gerakan-gerakan yang di luar sana yang kelihatannya memang masif. Dia masih berusaha mengupayakan bagaimana dia ingin membuat kacau negara kita, ya. Siapa lagi, ya, yang akan menghentikan semuanya itu kalau bukan kita rakyat yang masih cinta terhadap tanah air kita, yang cinta damai. Pokoknya jaga selalu NKRI, jangan sampai diobok-obok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu pesan saya, ya. Harus jadi rakyat yang cerdas, smart, pakai logika, ya. Itu pesan. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana para netizen ini atau bapak-bapak dan ibu-ibu ini membongkar bahwa Fufu Wafa ini adalah milik Roy Suryo, dan yang mana Roy Suryo di awal ada keterangannya bahwasanya Roy Suryo sudah dilaporkan ke pihak berwajib dan akan membuktikan atau membeberkan siapa pemilik akun Fufu Wafa yang sebenarnya. Ini menurut keterangan Roy Suryo, ya. Tapi ada 3 netizen atau 1 bapak-bapak dan 2 ibu-ibu menyatakan bahwasanya ada kejanggalan kalau memang Fufu Wafa ini milik Mas Gibran gitu ya teman-teman. Yang benar 100% akun Fufu Wafa ini milik Roy Suryo menurut keterangan dari dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini, ya. Jadi ada 1 bapak, ada 2 ibu yang mengatakan seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.